Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak, teman-teman sekalian dirahmati Allah dimanapun Anda berada, baik yang sudah berada di kantor, jalan maupun yang masih berada di rumah, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat fisiknya, sehat psikisnya, sehat jiwa dan raganya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita awali mari kita bersama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal adimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi. Inna Allah la yuhliful mi'ad. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' ma'idatan minas sama'i takunu lana indal lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rizq
izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Pada pagi yang cerah ini, pada kesempatan yang indah ini, kami ingin menyampaikan nasihat khususnya untuk pribadi saya sendiri dan umumnya kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita bisa termasuk menjadi orang-orang yang kuat, mukmin yang kuat, ya. Kenapa demikian? Karena mukmin yang kuat itu termasuk lebih baik, lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ya, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Ya, ini ya. Maka agama Islam mengajarkan kepada umatnya, ya, hambanya untuk selalu memupuk, menumbuhkan semangatnya, jiwanya untuk selalu ditingkatkan, dikuatkan jiwanya. Untuk apa? Harus kuat ya agar dapat membela agama Allah, agar dapat memperjuangkan agama yang dibawa oleh Rasulullah, dan untuk menghadapi berbagai macam masalah kehidupan. Kenapa? Karena hidup itu memang nanti akan selalu ada masalah-masalah, ujian-ujian. Hidup itu tidak lempeng-lempeng saja, tidak lurus-lurus saja. Nanti dalam kehidupan ini akan selalu ada ujian, dan dari ujian satu ke ujian yang lain, ujian, dan cobaan itu cobaan terus. Maka kita harus memiliki jiwa yang kuat, karakter yang kuat, karakter yang luar biasa. Kuat, semangat, adaptif, terampil, dan responsif, serta inovatif dan amanah. Yang kuat, kalau intinya kuat, semangat, dan adaptif. Kuat, semangat, dan adaptif. Dari tiga hal ini, teman-teman sekalian. Kalau kita jabarkan ya kuat, semangat, adaptif, terampil, memiliki kompetensi, responsif, inovatif. Kalau di Polindo ada namanya sematku, senyum sapa salam standar sapaanku, memberi melayani tujuan hidupku, antusias semangatku hari-hariku, rajin disiplin budayaku, kreatif inovatif itu karyaku, unggul setiap langkahku, itu langkahku. Nah, itu yang ada untuk bisa menjadi orang-orang yang semat, orang-orang yang kuat, namun yang semat artinya cerdas, yang menyenangkan. Maka untuk bisa menjadi orang yang kuat adalah, pertama untuk menjadi pribadi yang kuat adalah ini harus kita niatkan karena ibadah. Ya. Pertama yang garis bawah ya harus menjadi pribadi yang kuat. Seperti hadis yang tadi saya sampaikan, yaitu mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Kuat lebih baik itu ada. Kalau bisa kita dua-duanya. Jika tidak ya minimal salah satunya harus lebih baik atau lebih kuat. Dua-duanya ada kebaikan. Artinya apa, teman-teman sekalian? Kecintaan Allah kepada hambanya, kepada makhluknya, itu tentunya berbeda-beda. Berbeda-beda seperti kecintaannya kepada mukmin yang kuat lebih besar daripada kecintaan kepada mukmin yang lemah. Sama-sama cinta tapi kadarnya berbeda. Itu kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kadar yang tinggi, kita harus menjadi mukmin yang kuat. Kenapa? Karena mukmin yang kuat atau orang yang kuat akan mampu berbuat lebih baik untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain, dan tentunya bisa menolong, melindungi orang lain. Maka untuk itu harus kita niatkan diri kita di lembaga yang kita cintai harus mampu membuat lulusan-lulusan
lingkungan tempat kerja kita ini, kita yang menghadirkan SDM-SDM unggul ini harus menghasilkan SDM-SDM yang kuat. Kuat jiwanya maupun badannya. Kuat raganya, kuat sisi batinnya maupun lahirnya. Kuat rohaninya maupun jasmaninya. Jasmani badannya, raganya, maupun rohaninya. Kuat fisiknya atau badannya maupun kuat psikisnya, emosinya. Emosionalnya kuat, tidak mudah marah dan tidak mudah stres. Kuat dari imannya, keyakinannya, ya, maupun dan kuat ilmunya. Iman dan sorry, kuat imannya, keyakinannya, dan imunnya, kesehatan badannya. Kuat fikirnya di dalam berpikir dan kuat di dalam berzikir, mengingat Allah. Kuat ilmunya, pengetahuannya, dan kuat amaliyah, pengetahuan dan implementasinya. Kekuatan hatinya maupun hartanya. Hatinya berkasih sayang, tapi hartanya juga tidak emanan, suka berbagi. Yang pertama yaitu menjadi pribadi yang kuat. Selanjutnya itu harus menjadi pribadi yang bersemangat. Bersemangatlah. Kenapa? Kenapa? Agama juga sangat fokus dalam hal ini. Bersemangatlah atas, ini hadis riwayat Muslim, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah, jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita diperintahkan untuk bersemangat atas hal yang bermanfaat bagi dirimu, bagi orang lain. Dan minta tolonglah kepada Allah. Jangan engkau lemah. Ya, ini ya motivasi oleh Allah. Allah memotivasi kita. Allah itu katakanlah, ini Allah yang berbicara langsung. Kamu bersemangat. Rasulullah juga, kamu harus bersemangat. Minta tolong sama Allah kalau kamu merasa tidak mampu. Tapi tetaplah semangat. Jadi ya, Allah ada. Gitu ya. Allah berada di sisimu. Allah itu dekat. Gitu ya. Artinya apa? Kekuatan tidak ada gunanya. Ya, teman-teman sekalian. Kekuatan, kenapa semangat? Kenapa? Karena kekuatan yang kita miliki, kompetensi yang kita miliki, keahlian yang kita miliki, tidak ada gunanya jika kita seorang mukmin tidak memiliki semangat. Karena dengan semangat itulah yang membuat yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi cepat sembuh, ya, dengan semangatlah yang terpuruk menjadi bangkit, dengan semangatlah dari sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Dari yang tadi memiliki kompetensi tadi, kompetensinya bisa keluar. Dengan semangat akhirnya ilmu-ilmunya bisa termanfaat. Maka banyak orang yang terlahir, teman-teman sekalian, mari kita bisa amati di lingkungan kita, banyak orang yang terlahir dari keluarga yang biasa saja. Tapi kenapa dia bisa lebih berprestasi, lebih kaya, lebih sukses? Atau mereka kurang mampu, tapi lebih berhasil daripada orang yang berkecukupan. Kenapa demikian? Karena biasanya orang-orang yang dari keluarga yang kurang mampu, orang yang kesusahan tadi, mereka mentalnya, jiwanya lebih cepat dewasa, jiwanya lebih cepat dewasa daripada orang-orang yang berkecukupan. Kenapa? Karena mereka dari kecil sudah terlatih mentalnya, jiwanya, fisiknya untuk praktek. Sedangkan orang-orang yang kecukupan, kalau mereka itu hanya berpangku tangan karena memang selalu dicukupi dari keluarganya, mereka tidak ada kesempatan untuk berlatih, praktek untuk bagaimana ditolak, bagaimana merasakan kesusahan hidup ini, maka yang tahunya dia hanya mendapatkan bantuan dari orang tua. Maka
teman-teman sekalian, harusnya kita bersyukur menjadi orang-orang yang tidak mampu. Kenapa? Di balik ketidakmampuan itu cepat mendewasakan kita. Selanjutnya karakter yang ketiga teman-teman sekalian, yang pertama tadi yaitu kuat, yang kedua semangat, yang berikutnya adaptif. Adaptif itu bagaimana? Rasulullah SAW bersabda, jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau berkatakan seandainya, seandainya, seandainya. Jadi menyesali masa lalu. Ketun, ketun seandainya kemarin saya begini, tidak mungkin begini. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu akan dapat membuka pintu setan itu masuk. Orang yang selalu ketun, Rasulullah menyesali masa lalu itu pekerjaan setan. Itu caranya setan masuk ke situ. Maka ini tadi hadis Muslim, hadis tersebut tidak boleh kita fokus kepada masa lalu. Ya, masa lalu itu hanya kita lihat sebentar saja, tapi habis itu kita langsung fokusnya masa depan dan fokus pada masa ini. Fokusnya masa kini maupun masa depan. Orang yang mukmin, orang yang percaya, Mas, artinya kalau sudah terjadi ya sudah, takdir itu ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, yang sudah lewat ya sudah, harus kita ikhlaskan, dan itu bagian dari pembelajaran. Gagal tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu, yang tidak apa-apa itu kalau kita gagal pada tempat yang sama, kita mengulangi kegagalan, ya, itu yang tidak boleh. Jatuh tidak apa-apa, tapi kalau kita mengulangi jatuh pada tempat yang sama, ini yang tidak boleh. Berarti kita tidak belajar dari kegagalan tersebut. Maka sikap ini, kita adaptif itu artinya apa? Kita menyesuaikan kondisi saat ini. Kita ngikutin era, masa, zaman yang saat ini ada. Kita eranya saat ini, era 5.0, era sosial media, era society, semuanya serba digital. Ya, harus kita ikutin era-era yang seperti ini. Era yang serba cepat, bergerak yang serba cepat, perencanaan serba cepat, semuanya membutuhkan percepatan, semua cepat. Maka kita pun juga harus ngikutin era-era yang seperti ini. Supaya apa? Ya, supaya kita diperintahkan tadi. Mas yang sudah ya sudah. Dia begitu. Sing wis ya wis. Gitu. Sing wis ya wis. Yang penting kita fokus ke saat ini dan masa depan. Nah, fokus saat ini dan masa depan. Jangan diungkit-ungkit gitu ya. Inilah hadis tadi seperti itu. Untuk supaya kita kuat, kita minimal kita yang pertama yang kita miliki yaitu harus kita sadar diri kita. Ya, kita harus memiliki kesadaran tentang diri kita. Kita sadar melakukan segala hal ini harus dengan penuh kesadaran. Tahu apa yang kita lakukan. Kita harus mengamati diri kita, mengevaluasi diri kita. Ya, jadi menyadari apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan ini baik atau tidak. Setiap kita mau berbicara, bertindak, mau ngapain kita harus mengamati, kita membangun. Tidak boleh kita lalai dengan aktivitas kita. Tidak boleh kita lupa dengan amal kita atau aktivitas kita ini. Ini salah atau tidak? Jangankan aktivitas, sholat saja kalau lalai, celaka bagi orang-orang yang lalai. Maka kesadaran diri ini yang kita bangun. Ya, artinya membangun kesadaran yang ada dalam diri kita. Ya, jadi yang kita bangun apa? Ya kita yakin imannya. Jadi di hatinya selalu terkontrol, hatinya selalu kontrol, pikirannya selalu mengontrol aktivitasnya. Ya. Dengan apa? Iman yang menyatu pada jiwa. Hanya Allah yang paling berkuasa dalam diri ini. Segala sesuatu yang yang wujud ini ciptaan Allah. Ya, ada keyakinan yang kuat, yang tumbuh, yang berkembang, yang subur dalam diri. Laksana mata air yang terus tidak pernah kering dan tidak pernah kering, selalu bersumber. Jadi muncullah iman, kita merasa yakin, kesadaran akan kita itu selalu diawasi Allah, lalu diperhatikan oleh Allah. Itu akhirnya apa? Hati kita selalu waspada, memperhatikan, dan hati kita selalu memperhatikan aktivitas kita. Setiap mau aktivitas apapun kita memperhatikan, mau makan kita berdoa, mau minum berdoa, menggunakan tangan yang baik, memperhatikan. Tidak lost control. Segala sesuatu, melakukan apapun kita perhatikan, kita amati. Jadi siapakah diri kita? Ya, diri kita apakah yang suka terus marah-marah? Diri kita apakah yang malas-malasan? Diri kita apakah suka yang itu? Apakah diri kita? Sejatinya diri kita tidak seperti itu. Diri kita adalah diri kita orang yang baik,
itu adalah sifat kita, karakter kita yang jelek, emosi atau malas gitu ya. Nah itu contohnya begitu. Apakah kita yang suka marah-marah atau suka yang tidak disiplin atau apa? Apakah itu saya atau itu memang sifat saya gitu ya. Jadi kita bisa mengamati diri kita itu iman yang ada dalam diri kita. Kita adalah orang yang amanah, yang memikul tanggung jawab. Ya. Ibarat seperti terus. Jadi kalau kita sudah jiwa kita sudah nempel dalam diri kita, iman yang sudah nempel dalam diri kita, yang terus ibaratnya laksana sumber yang tidak pernah kering, terus tumbuh terus menerus, mampu kita itu semangatnya itu selalu tumbuh karena kesadaran diri kita, karena Allah menghendaki kita itu terus semangat yang ada, dan itu semua diniatkan karena pengabdian, diniatkan karena kesadaran, diniatkan karena beribadah kepada Allah, diniatkan hanya rindu akan bisa ketemu dengan Allah, dan kita meninggalkan kejahatan, kejelekan itu karena takut akan murka Allah. Yang ada hanya kita diperintahkan untuk bersyukur, maka yang tidak ada cemas, tidak ada keraguan, yang ada hanya ketenangan, kesyukuran, kebahagiaan, syukur dan bahagia. Inilah contoh orang mukmin yang memiliki, artinya apa? Memiliki prinsip hidup yang selalu dipegang erat dalam dirinya. Ia mampu bekerja sama dengan siapapun karena dia memang diperintahkan untuk bekerja sama, untuk mencari silaturahmi dan selalu meningkatkan ketaatan dan selalu menjalin hubungan sosial, mengajak dan selalu mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ia tidak mau mengikuti, ia tidak mengambil jalan. Jadi di tengah dunia yang mementingkan orang teman-teman itu hanya mementingkan dirinya sendiri, ya, kita seringkali sedikit saat ini memang orang yang demikian, dia yang mementingkan dirinya sendiri, ya yang penting saya tidak peduli orang lain, itu ya, dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Itu namanya karakter egois ya. Sebaliknya justru yang menurutnya apa? Kalau mereka memiliki harga diri ya tidak demikian. Harus memiliki, mukmin yang tak memiliki itulah namanya hanya mementingkan diri sendiri, berarti mereka tidak memiliki harga diri. Rasulullah seorang mukmin yang di zaman seperti ini memang banyak sekali godaannya. Jika tidak istiqomah, mudah untuk ya intinya mudah tergoda, mudah terpengaruh. Ya, Rasulullah SAW menasihati kita agar kita menjadi seorang yang memiliki pendirian yang teguh akan agama ini. Ya, orang mukmin yang sejati mempunyai harga diri, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang hina, apalagi ia terpaksa melakukan perbuatan-perbuatan yang tak pantas. Mukmin yang punya harga diri, ia juga malu membuka aib saudaranya, juga membuka kekurangan saudaranya. Ia malu mempertontonkan di hadapan orang lain aib-aib tersebut. Seorang mukmin yang memiliki harga diri, ia pasti berani menegakkan kebenaran, sekalipun rasanya pahit. Ia rela mendapatkan cacian, hinaan maupun stigma-stigma buruk hanya demi untuk yang penting kebenaran. Karena ia tak memburu urusan jangka pendek, tak memburu kenikmatan sesaat. Seorang mukmin yang teguh pendiriannya bagaikan batu karang di tengah lautan yang tegar dari amukan badai dan hempasan gelombang serta pasang surutnya lautan. Itu memiliki apa? Keteguhan, memiliki harga diri. Kekuatan jiwa seorang mukmin terletak pada apa? Kuat dan tidaknya keyakinan, kuat dan tidaknya iman yang dipegangnya. Jika akidahnya teguh, jika kuat akidahnya, maka jika akidahnya teguh, maka kuat pula jiwanya. Tetapi jika akidahnya lemah pula jiwanya. Ia tinggi karena menghubungkan dirinya kepada Allah yang maha agung, yang maha tinggi. Rasulullah SAW memberikan keputusan terhadap sebuah kasus antara dua orang laki-laki ketika keduanya itu sudah pulang, ya sudah pulang, yang kalah dalam sidangnya berkata, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Allah yang maha mencukupkan daku dan dialah sebaik-baik tempat berlindung. Orang mukmin adalah sosok
Ya, jadi mereka ketemu dengan orang mukmin tadi, begitu dia kalah di dalam perangan, namun dia selalu dipasrahkan semuanya kepada Allah. Maka orang mukmin adalah sosok yang manusia yang memiliki prinsip hidup yang dipeganginya dengan erat. Ia bekerja sama dengan siapapun dalam kebaikan dan ketaatan. Namun, jika lingkungan sosialnya mengajak kepada kemungkaran, ia akan mengambil jarak, bahkan akan keluar dari lingkungan itu. Bukan sebaliknya, ikut arus. Seorang mukmin sejati, ia ia akan tetap istiqomah dan amanah meski seluruh lingkungannya tercemar korupsi. Saat ini bagaimana, ya, banyak sekali yang mau dibilang mindalik, ya, banyak orang-orang muslim, banyak anak-anaknya Gus, anaknya Yai, tapi banyak korupsi. Inilah berarti mereka keteguhannya dulu, ya. Maka Rasulullah melarang orang muslim tak memiliki pendirian. Ya, Rasulullah bersabda, saya ikut bersama-sama orang. Kalau orang-orang berbuat baik, saya juga berbuat baik. Dan kalau orang berbuat jahat, saya pun berbuat jahat. Tidak boleh seperti itu, melarang seperti itu. Rasulullah melarang. Akan tetapi teguhkanlah pendirianmu. Apabila orang-orang berbuat kebajikan, hendaklah engkau juga berbuat kebajikan. Dan kalau mereka melakukan kejahatan, hendaklah engkau menjauhi perbuatan kejahat itu. Hadis Tirmidzi. Ini, ya, perintahkan oleh Rasulullah. Karenanya agar hidup kita senantiasa terus dinaungi cahaya Allah, terus Allah itu selalu memberikan petunjuk kepada kita, kita harus memiliki keteguhan pendirian. Apa yang keteguhan pendirian? Iman yang terus senantiasa memberikan kekuatan yang ada pada kita, iman yang selalu kita jaga, yang mengalir, menginspirasi kepada pikiran, maka yang akhirnya menyinari hati kita, yang selalu kita jaga, hati kita selalu kita sucikan diri kita, dilandasi dan oleh kesempurnaan ilmu dan keutuhan keyakinan. Tanpa iman, tanpa ilmu nanti gersang, harus dipupuk dengan ilmu. Maka iman adalah cahaya yang menerangi, melapangkan jiwa, sehingga dengan iman jiwa kita menjadi terang, melahirkan dengan iman, melahirkan takwa, melahirkan sikap mental tawadu, sikap mental atau sikap jiwa yang mulia, yang warok, yang membatasi diri, yang merasa cukup, ya cukup dengan ini, tidak yang qanaah, puas dengan karunia Allah, ya, percaya penuh atas kehidupan abadi, akan kehidupan akhirat. Iman adalah bekal yang menjalar di seluruh tubuh kita. Maka lahirlah harokah, sebuah gerakan selalu menegakkan ketakwaan kepada Allah SWT, yang condong kepada kebaikan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ini teman-teman sekalian. Jadi dengan iman dapat menenteramkan perasaan, mempertajam emosi, menguatkan tekad, dan menggerakkan raga. Jadi emosi kita terjaga dari mampu mengamati gerak-gerik diri kita sendiri. Diri kita mengamati sifat karakter kita, aktivitas kita. Untuk kuncinya apa? Istiqomah. Ya, dengan istiqomah, apabila hati telah istiqomah, hanya takut kepada Allah, mengagungkannya kepada Allah, mencintainya, menjadikannya tujuan, tumpuan, harapan, dan berdoa, tawakal, dan berpaling dari selain Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami hanyalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Kamilah pelindungmu, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, memperoleh pula apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Ya, Allah akan cukupi semuanya. Cukupi semua. Itu teman-teman sekalian. Insya Allah demikian. Semoga kita istiqomah, dan di balik istiqomah itu Allah akan mencukupi kehidupan dunia, dan mencukupi kehidupan akhirat.
Menjadi pribadi yang kuat, yang semangat, yang istiqomah. Terima kasih. Semua kebenaran datang dari Allah dan salam dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Rasulullah, para sahabatnya, orang tua kita, dan untuk hajat-hajat kita, hajat saudara kita, mukminin, mukminat, muslim, muslimat, semua orang yang telah ketemu dengan kita, kita doakan. Semoga mereka sehat, sukses, dan siapapun yang mengaminkan doa ini, kita doakan. Semoga sukses, dan khusus hajat lembaga-lembaga kita, usaha-usaha kita, hajat teman-teman, semuanya tanpa kecuali. Ya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يخمم لا بارد ولا كريم
إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الخنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تخرصون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم فإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم